Gimana? Nah, ini bedanya tali ini. Siap belajar semua nih ya? Iya. Untuk kondisi udaranya, suhunya nyaman? Nyaman ya? Suara saya terdengar jelas? Iya. Sudah jelas ya? Oke, kita mulai saja pelatihan kali ini. Ya, sebelum memulai kegiatan belajar ini, baiknya kita berdoa dulu. Kita semua diberikan kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Baik, kita langsung saja. Ya, sebelumnya kita kenalan dulu ya. Perkenalkan, tak kenal kata saya. Pertama, perkenalkan nama saya Ibrahim Rahman. Saya panggil Ibra atau Ibra di Bandung. Saya adalah guru teknik kedaruratan di Sekolah Nusantara dan masa kerjanya sudah cukup lama ya. Hobi saya itu membaca dan traveling. Kalau dari dia baca brosur traveling saja. Sementara status saya sekarang menikah dengan alhamdulillah traveling ini tidak. Untuk perkenalan saya ya, aslinya saya keturunan dari Sunda gitu. Suka bercanda. Baik. Sebelumnya kita cek hadiran dulu nih. 1, 2, 3 yang satu lagi Irfan itu mana ya? Termasuk ya? Kenapa dia? Termasuk. Oh, sakit ya, mudah-mudahan kita doakan sehat ya. Tetap semangat ya kita semua ya. Nah, bukan kita semakin istilah menangkan saja Imam Syafi'i ya. Kalau kita tidak kuat menahan lelah dan itu, maka siaplah kita akan menahan lelahnya hidup dalam berdoa. Jadi tetap semangat sampai kita malas-malasan. Oke. Berikutnya kita bikin informasi tentang safety vaksin serta aturan selama latihan ya. Jadi yang pertama itu adalah dia tidur ya. Ibu-ibu atau bapak yang merasa ngantuk silakan cuci bekas, buang sebentar untuk refresh. Yang kedua adalah HP yang silent. Kalau HP yang silent ya untuk kebutuhan kita dan ya. Dari linknya apa tidak ya, silakan kalau mau menjawab ya, tapi kalau ada linknya jadi kemudian yang ketiga tidak merokok ya, apakah nanti kalau yang merokok ditahan dari rumah. Yang terakhir adalah tetap tenang, jangan berisik ya, supaya suasana kelas kondusif ya. Bisa semuanya dipahami ya, bisa ya. Jalankan dulu ini dengan aplikasi. Baik, selanjutnya, nah ini dia. Melaksanakan pelatihannya adalah berbasis kemudian potensi itu melaksanakan pemeliharaan program dengan menggunakan form pemeriksa dan dalam pelatihan dan tujuan pada ini kompetensi seperti ini kita melaksanakan pemeliharaan form pemeriksa. Nah, kita mulai saja pelatihan ini. Yang pertama adalah sebelum kita pelatihan harus tahu tujuannya atau mau kemana sih pelatihan ini. Tujuan dari pembelajaran ini adalah menyiapkan dan mengisi form pemeriksaan kondisi. Jadi ya
upayakan kalian itu bisa menyiapkan formnya. Kalau formnya ada, kalau nggak ada bagaimana? Ya nanti kita tentu cara membuatnya. Kemudian kondisi kausaban sesuai prosedur profesional, yang kedua menjelaskan pembacaan verifikasi baru. Paling tidak tahu letaknya di mana dan kodenya seperti apa, saya paham ya. Nah, yang terakhir manfaat pembelajaran. Manfaat pembelajaran ini adalah agar kita tahu manfaatnya setelah dipakai untuk apa aja. Yang pertama, peserta terbiasa bekerja terstruktur. Jadi tidak diharapkan kalau kita melakukan pemeriksaan atau pengecekan itu terstruktur dan datanya terekam. Ya. Kemudian yang kedua, mampu mengidentifikasi spesifikasi dan kondisi fisik. Jadi setelah tahu formnya, bisa juga memanfaatkan bagaimana menuliskannya dan meletakkannya di dalam form tersebut. Itu tujuan dari manfaat pembelajaran nanti. Ya. Baik, kita mulai saja pembelajaran ini. Dan nanti selama sesi pembelajaran kalau ada yang bertanya silakan. Ya, langsung saja ditanyakan. Nah, kita mulai saja dulu ya. Kira-kira apa ya? Apa fungsi ban pada kendaraan? Tahu nggak? Tidak. Ya. Biar bisa jalan. Nah, ya. Tapi kalau bisa jalan juga harus pakai ban karet ya. Nah, dulu juga sudah ada tuh roda ya. Berarti kemudian yang terpenting itu kira-kira apa sih kalau balu kalau kondisinya tidak bagus bisa terjadi ya jadi ujung-ujungnya keselamatan ya. Apa yang terjadi dalam perjalanan? Nah ini juga ya kita memperbaiki konsep ya sesuai dengan tadi apa nanti bisa silakan ya. Kita tetap terhubung dengan benar tapi kalau dituliskan ya. Baik, kita lanjut lagi ya. Jadi kita pemahaman tadi ya, bersama-sama pemahamannya ini bahwa ban itu nggak cuma sekedar membimbing jalan ya, tapi ada faktor lain yaitu tadi gimana kalau dia tidak sesuai standar. Sedangkan kecepatan kendaraan saat ini sudah kencang, berbagai juga dekat, kemudian jalurnya juga sudah beragam, ya. Jadi ada faktor keselamatan dan kenyamanan, tidak sekedar menunggu. Ya. Oke, jadi dalam persiapan pemeliharaan komponen, ya terutama dalam hal ini kita ambil saja komponen dalam barannya. Yang pertama kita harus menggunakan komponen besar. Ya, seperti di awal tadi, komponen besar itu gunanya untuk kita bisa sebagai penuntun. Ya, biar tidak ada, kalau nggak ada, ya kita siapkan. Jadi ya silakan. Ada keluar tidak apa? Tadi dia keluarnya ada sudah dilakukan. Oke, kemudian kita juga maksudnya itu pada saat nanti mengisi form harus bisa mengidentifikasi kendaraannya. Di manakah letak kendaraannya, ya, apa yang harus ditulis, nomor polisinya, kilometernya, dan lain sebagainya. Ya. Jadi mengidentifikasi jenis mobil serta beban kendaraan. Yang ketiga, manual perbaikan ya. Kita juga akan memegang buku manual sebagai rujukan untuk melakukan persiapan pemeriksaan.
Ya, jadi apa form pemeriksa bank? Nah, ini ya, form pemeriksa itu bagaimana cara menyiapkannya? Ya, seperti tadi saya bilang, eh, bila di suatu bengkel itu sudah tersedia, kita bisa gunakan. Tapi bagaimana kalau tidak ada? Kalau tidak ada, kalau tidak ada, ya akan setelah pelatihan ini kita bisa menyiapkan form pemeriksa itu. Yang penting adalah pemeriksaan ini adalah untuk mengontrol ya, tidak ada perawatan sehingga apa saja yang penting. Satu, standarisasi checklist memastikan seluruh itu parameter fisik dan lebih terjangkau tanpa ada kendala. Gunanya pemeriksaan ya. Jadi bisa dulu hal-hal yang terkait dengan item-item yang penting. Kemudian verifikasi kode DOT dan produksi. Nah, ini juga bicara itu dan tahun pembangunan. Ini juga penting karena bahan yang sudah lama atau sudah expired, ya, masa jauh dari produksinya, itu kondisi bahannya sudah tidak nyaman lagi. Karena kan tadi kan bahan itu selain nyaman, juga harus aman, safety digunakan. Ini penting untuk dicatat. Lokasinya di mana nanti kita perhatikan ya. Kemudian validasi tekanan dan kedalaman alur. Ini bagaimana penggunaan bahan itu supaya tekanan bahannya itu harus kontrol. Dan yang kedua, kedalaman alur itu tadi tidak boleh bahan itu memiliki kan alur-alurnya. Nah, alurnya itu kalau sudah sering dipakai maka akan tipis dan halus. Nah, yang terakhir ada catatan kerusakan visual. Nah, setelah itu harus ada catatan penting misalkan kondisi bagian benjolnya pernah lihat ya, atau halusnya samping aja nipis ya. Nanti kita pada berikutnya akan menuju ke sana, mengidentifikasi kenapa bahan itu bisa kondisinya halus di beberapa titik. Oke, selanjutnya ini struktur form. Tadi kan apa ada yang harus diperhatikan ya. Sekarang kita lihat strukturnya. Di dalam form pemeriksa itu yang penting ada satu bagian header dan identitas. Ya. Ini penting sebagai pemeriksaan identitas awal, itu berupa nomor bintang kerja atau header, kemudian nama polisi dan nomor rangka atau VIN number, kemudian merek dan tipe angka odometer, itu namanya, dan terakhir nama teknisi dan tanggal pemeriksaan. Apa periksanya dan dilaksanakannya, itu sebagai catatan dan report. Kemudian ada setelah header, di bawahnya adalah bagian parameter teknis bank. Nah, ini bagian parameter ini seperti kode spesifikasi. Nanti kan contohnya misalkan 19565L1591H. Nah, ini adalah contoh kode spesifikasi dari sebuah bank. Kemudian tekanan angin aktual dan standar pabrik. Nah, ini bisa dilihat di mana kalau semua kendaraan ada preskapnya ya, template-nya, sebuah plat yang ada di kendaraan untuk mengidentifikasi seperti tekanan standar dan tersebut dari utang berapa dan berapa. Dan terakhir di dalam alur-alur, nah ini bisa dilihat dengan indikator TWI atau Trend indikator kawasan berat, ya. Dan bisa juga diukur dengan deep gauge. Nah, nanti kita akan pelajari ke sana. Kemudian pengamatan berikutnya dalam kondisi cacat tersebut. Nah, jadi kalau sudah lama, perhatikan apakah terjadi retak, halus di data atau terjadi bendol. Nah, itu sudah harus dicatat di report. Ya, pada tanggal tersebut apa saja kejadiannya. Ya, nanti direkomendasikan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Emang ya? Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi kalau ada pertanyaan langsung aja. Nah, identifikasi jenis kendaraan. Ya. Kesalahan memilih jenis kendaraan termasuk pada kesalahan memilih spesifikasi indeks beban. Jadi di dalam ban itu ada indeks beban, ya. Payloadnya berapa? Jangan sampai misalkan di mobil pickup, ya. Berarti kan ini mobil yang membawa beban berat. Jangan sampai indeksnya salah, sehingga kita merekomendasikan ban yang salah kepada konsumen. Nah, itu penting ya, identifikasi jenis kendaraan. Kemudian batas kecepatan, speed ratingnya. Ya, kecepatan kendaraan tersebut sangat berpengaruh dalam pemilihan. Oke.
Nah, ini kemudian prosedur identifikasi ya, urutannya memverifikasi dokumen kerja, kemudian pembacaan memoranda, pemeriksaan pelengkap informasi bank atau tayar pelakar ya, itu adanya biasanya di pintu depan ya, di pintu pengemudi atau pintu nanti kita membaca spesifikasi ukuran dan tekanan ban. Itu semua kendaraan diberikan rekomendasi berapa tekanan ban dan harus diperiksa ya sebelum berkendara. Dan yang terakhir adalah penentuan kategori ban dan penggunaan. Jadi juga penting ikuti saja standar manual book dari setiap kendaraan. Karena setiap pabrikan pasti selalu memberikan manual booknya untuk pengguna supaya menunjukkan dia dalam persiapan sebelum kendaraan. Nah ini contoh spesifikasi bahan ya. Spesifikasi bahan dan jenis kendaraan, kesesuaian kode dan teknologi ya. Di sini kendaraannya adalah kendaraan presiden ya. Jadi kode yang pertama 275 ini adalah kode lebar telapak ban ya. Kalau ini berarti telapaknya itu lebarnya 275 mili, kemudian 40 itu adalah rasio. Persentase berapa sih perbandingan antara lebar dengan tinggi ya. Lebar di sini dengan tinggi ban ini tebalnya. Ya. Ini juga menentukan ya dengan terakhir bahannya konstruksinya R ya. R itu artinya radial. Ya, ban itu berarti radial atau ban itu biasa. Itu juga sangat berpengaruh ya. Dan yang terakhir adalah ban indeks dan kecepatan. Dan ini adalah umumnya dalam kode produksi minggu ketiga tahun 2024. Nah, ini juga harus diperhatikan ya, sampai kita menggunakan ban yang sudah tua dari produksinya. Jadi dengan perbaikan ya, berupa teknis berbasis kompetensi ini, jadi bagaimana menyiapkan manual perbaikan. Nah, sumber manual perbaikan itu, ya, kalau nanti pada saat membuat form atau menyiapkan form bisa, jangan lupa itu bisa menggunakan soft manual start, ya, bisa dari buku, ya, misalkan Toyota mengeluarkan, dan Mitsubishi juga mengeluarkan. Kemudian bisa juga adalah software yang dicari, nah, ya. Kemudian bisa juga dari technical data sheet kalau memang sudah diberikan technical data sheet. Ya, paling mudah adalah mencari melalui digital atau elektronik servis manual estimate yang bisa diakses ya. Dan sekarang sudah punya itu sumber-sumber untuk mencari standarnya dari manual. Lalu kerja penyiapan ya dari tahap pertama dari penyiapan WO, kemudian masuk ke tahap 2, persiapan pemeriksaan, kemudian manual service, bagian rujukan standarnya dan terakhir menyiapkan alat ukur untuk kita mengukur dan rekod kondisi ban. Nah, ini contoh terakhir pemeriksanya ya. Di sini contoh pemeriksa yang sudah siap pakai. Di bagian pertama ada data identifikasi kendaraan. Di situ ada nomor order, kemudian ada nama teknisinya siapa yang melakukan, merek kendaraannya apa ya, tipenya apa, nama polisinya, VIN. Vehicle identification number ya atau nomor rangka lah kalau orang bisa bilang itu bisa dicek di sini ya. Nah, setelah dicatat kemudian dicatat juga kondisi bannya bagian kanan berapa, kanan depan, kemudian kiri depan, belakang sebelah belakang kanan dan belakang kiri dan serta ban cadangan semua kondisinya dicatat ya. Setelah itu hasilnya tidak sesuai standar, berikan rekomendasi apakah perlu dilakukan rotasi, apakah perlu dilakukan penggantian atau perlu misalkan di spuring dan dilansing. Nah, dan pemeriksaan itu kita berikan rekomendasi dan nanti perbaikan. Dan catatan ini adalah pemeriksa awal sebelum kita melakukan selanjutnya. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan? Aman ya? Aman ya? Jadi tadi ya pemeriksa itu sebagai guidance kita pada saat melakukan pencatatan sehingga semuanya terukur dan sesuai dengan standar baik standar yang diberikan oleh pabrikan maupun standar yang sudah umum yaitu standar pabrikan bank komunikasi.
ya. Ya, ini dia kesimpulannya. Kesimpulannya adalah pemerintah sangat penting siapkan sebelum melakukan pembelian favorit dalam lingkungan agar tidak tersimpan dan dapat diusul. Ini penting, ya. Harus ada pemerintah supaya ada diukur. Kemudian pemerintah untuk identitas data teknis serta rekomendasi tidak ada. Jadi setelah diukur, tahap berikutnya apa? Yaitu akan ditindakannya menjadi apa? Kita tidak rekomendasi. Tapi ini penting dulu tahap-tahapnya. Pemeriksaan dilaksanakan seperti itu sesuai SOP agar hasilnya maksimal. Ya, bisa dipahami semua nih? Bisa? Oke, kalau begitu kita evaluasi nih supaya ada indeksnya. Nah, seperti itu. Ya, evaluasinya silakan. Saya beri waktu 3 menit untuk mencoba mengerjakan soal. Ya. Silakan. Kesulitan? Gimana ya? Saya cek ya. Ya, sudah masuk. Oke, udah semua ya. Nah, ya hasilnya. Ternyata semua ini untuk pengetahuan ya, untuk pengetahuan juga. Setelah saya lihat, jadinya semuanya sudah paham ya untuk potensi penyebab pemeriksaan. Jadi, kita lihat tujuan pemeriksaan, paham, kemudian cara mengukurnya, paham, ya.
hadir di sini. Masyarakat yang di Depok sudah bagus, sudah paham ya. Baik, ada yang mau diungkapkan atau ditambahkan di sini? Enggak ada. Oke ya, berarti aman ya. Oke, sesuai ya. Ya. Baik, kalau begitu sebelum kita akhiri ya. Setelah menyelesaikan satu kegiatan itu segera dilakukan ya, supaya nanti terbiasa pada saat nanti kita praktek kita akan mengembalikan lagi alat-alat atau tools yang kita gunakan untuk membuat simulasi kemudian perkataan seperti beberapa IPS itu yang terkunci. Baik, kalau itu tidak ada lagi untuk akhir pertemuan ini ya, tolong membuatkan ringkasan ya, di sebelah kertas tentang yang tadi materi ringkasan tentang penggunaan ya, spesifikasi bahan ya, kemudian bentuk-bentuk lausan, dan ini akan kita gunakan lagi untuk pertemuan berikutnya. Ya, cukup sekian dari saya. Terima kasih untuk menghadiri materi ini. Baiknya kita tutup dengan doa bersama. Baik, kita mulai saja ya doa bersamanya. Doa mati. Saya terima kasih, tetap semangat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali.